terbaik. Tapi lihat perjalanan daripada Bigatron belum selesai. Di mana Gardu di garda paling depan coba untuk membukakan jalan. Dix melihat adanya seorang Guns. Terhit beberapa hit saja. Cukup low di saat tumbang sudah seorang Guns. Nyisakan dua player daripada Vesaka Sriwijaya. Dua orang hilang. Last man standing dari Vesaka Sriwijaya. Game yang terakhir ini dia kesempatan terakhir untuk tim-tim Indonesia. Silakan caster yang bertugas, Julia, Bebeli, take it away. Terima kasih banyak King Kodok dan Survivors menyambut game yang terakhir di map Solara kali ini dengan garis pesawat yang cukup adil. Tentunya akan mempermudah setiap tim untuk turun ke rumahnya masing-masing. Tim Place gak punya gangguan di windmill, sementara GOW pun sama. Dan posisi daripada setiap tim yang sudah mulai terbagi, kita masih belum melihat apakah adanya penumpukan tim terjadi di TV Tower. Kali ini ada dua tim dan melihat WAG juga akan bertemu dengan Core Memory ternyata Kak Julia. Oke, akan bertemu dengan Core Memory. Coba tusunkan WAG ini, Core Memory berguna sedikit lah. Jangan diam-diam baik gitu ya, jangan dibiarin nih WAG main. Alan sendirian akan mendapatkan 3 player. Sudah menjadi fokus incaran daripada Core Memory. Tapi lihat, aduh, posisi WAG yang meluas. Akhirnya membuat vision mereka semakin aman lagi. Membuat Core Memory harus ditumbangkan 2 player. Aduh, salah banget gue berharap sama Core Memory emang. Salah banget ya, tapi ngelihat posisi Alan itu yang sukses banget buat ngedelay banyak waktu ataupun memancing Core Memory untuk keluar dari tempat. Lihat follow up dari WAG kenceng banget. Mengenal hari ini kan mereka lagi perform juga gitu kan. Terus kepancing gitu kan pergerakan Core Memory ke arah luar dengan 1 player aja. Seorang Alan aja Kak Jul. Seorang Alan aja gitu ya. Alan versus the world. Tapi Bigatron sudah mulai memantau pergerakan WAG. Ayo dong tabrak kakak. Tabrak. Coba kita lihat. Ini akan menjadi pertarungan yang penting kalau misalnya terjadi tabrakan. Karena mereka berdua yang lagi kejar-kejaran poin. Tapi ternyata kalau kita lihat tadi POV-nya WAG decide untuk cabut. Mereka udah terlalu banyak waktu di sana yang dihabiskan dan gak cukup wise kalau mereka stay di sana, membuat tim lain akan hadir namun di area yang berbeda. Vesaka Sriwijaya sudah mulai melakukan fight dengan adanya tim Flash di sana. Stevie sudah dinyalakan, 1 orang terlihat, tembakan karena The Zone pun connect dari seorang Joel. 1 poin eliminasi harusnya berhasil di-secure, tapi Gardu di arah yang berbeda berhasil tertumbangkan oleh seorang Hoangam. Di ending dengan cukup cepat, pertukaran terjadi, tapi Guns dan juga seorang Joel akan hadir kali ini membalaskan kematian seorang Gardu. 4 poin eliminasi dan The Flash pulang ke arah lobby. Luar biasa. Luar biasa permainan dari Vesaka Sriwijaya. Walaupun tadi posisi dari Joel itu belum siap untuk melakukan perannya sebagai sniper player. Dia ngehandle 1 player yang ada di sebelah kanan yaitu dari tim Flash. Sementara teman-teman yang lainnya setidaknya mereka bisa defense dengan cukup kuat. Walaupun ada Gardu yang sempat terculik, follow up satu sama lain terjadi sehingga mereka masih bisa reset kembali. Mengenal ini masih early game, masih bisa untuk revive dan juga regroup dan juga reset. Tapi posisi dari Onyx kali ini sudah mulai bergerak. Bahkan harusnya udah ada 2 tim yang berbeda. Ada Heavy dengan posisi mereka nggak lengkap dengan 4 playernya. Sementara EVOS bergerak sedikit demi sedikit dan kalau misalkan mereka maju lebih depan lagi harusnya ini udah bakal jadi pertemuan 2 tim Indonesia Kak Jul. Ya tadi dari Cascadel kali ini ke Saddle Club dari tim Onyx. Tapi kalau kita lihat sudah mulai diikutin pergerakannya sama EVOS Divine. Kali ini sudah bergerak bersamaan, akan pecah perangnya gue yakin. Karena jaraknya udah sedekat ini dan bahkan susah jalan keluarnya. Ada dino keluar yang dilemparkan ke arah Saddle Club oleh kawan-kawan Onyx harusnya. Tanpa mereka sadari ada 1 tim di belakang mereka yang membuntuti pergerakan mereka. Belum ada ancaman yang cukup serius. Tapi Ray akan coba melakukan sneaky move, mencari informasi. Aduh, Wingsnya ketinggalan di belakang, tembakan dibuka. Tapi kita lihat seluncur sudah digunakan. Enaknya Solara berseluncur bisa buka glue wall ya. Tapi Wingsnya ketinggalan kali ini di arah belakang. Seperti yang tadi gue sempat katakan, ketinggalan gitu ya. Ini terculik oleh tim EVOS Divine. Sementara 3 teman yang lainnya berhasil untuk rotasi. Ke arah mana kira-kira kawan-kawan daripada tim Onyx akan bergerak? Ya
sepertinya posisi daripada Onyx ya yang memang sudah mulai terbagi, bahkan lihat gaya rotasi mereka Diikutin. sudah mulai mengikuti juga arah Skytrain-nya. Adam tidak terculik, untungnya masih bisa menyusul teman-temannya kembali, walaupun cukup disayangkan tadi ada satu player yang terculik ya, yang terending bahkan yaitu seorang Wings. But it's okay, masih bisa di-revive kembali, bahkan regroup akan coba dilakukan dan kontes dengan God of Love ternyata di Windmill sekali ini Kak Jul. Windmill ini akan menjadi salah satu tempat pecah perang antara tim Onyx Esports versus God of Wolf. Hati-hati ya Onyx Esports karena ini juga Wings baru reset banget dan idih diikutin sebel. EVOS Divine datang juga ke arah Windmill kali ini. Sudah ada 3 tim di satu area yang sama dan membuat ketiganya dalam kondisi yang sama-sama terancam. Tapi sementara Onyx Esports sudah secure satu compound yang cukup aman. EVOS Divine menyadari kedatangan mereka juga tidak 100% mudah untuk masuk ke arah Windmill ini. Jadi harus ditahan. Ada Dino Killer yang dikirimkan dan terpantau sudah posisi kawan-kawan dari EVOS Divine. Awareness dari Onyx Esports ini akan semakin ditingkatkan kembali, Babyli. Yes, itu dia posisi daripada tim Indonesia ini nggak sepenuhnya aman, apalagi ada 3 tim di Windmill. Waduh, bahaya banget. Dan yang gue khawatirkan adalah dengan peluang besar dari tim Onyx untuk lolos hari ini, mereka setidaknya ada sedikit pressure harusnya, karena hal tersebut tidak boleh disia-siakan. Bahkan dengan permainan pasif mereka nggak keluar sama sekali di kemampuan yang mereka punya. Windmill akan menjadi tempat yang cukup ramai dengan adanya 3 tim di sana, tapi alot banget. Walaupun ada 3 tim sekaligus, nggak ada fight yang terjadi. Tembakan demi tembakan pun gak menghasilkan damage apa-apa. Rasha mungkin beberapa kali sudah mulai mengganggu posisi dari God of Hope di depan sana. Bahkan tembakan masih belum memberikan damage apa-apa. But it's okay, ImGod sudah mulai bergerak ke arah yang lain dan harusnya ini akan menjadi team fight sebentar lagi Kak Jo. Ya karena Windmill ini areanya luas ya. Kenapa fight 3 tim nggak pecah sama sekali, terlalu beresiko kalau mainnya terlalu gerasak gerusuk gitu kalau kata orang Sunda ya kan. Dan kita lihat kali ini udah ada fight yang akan dibuka antara tim EVOS Divine dengan God of Wolf. Beberapa pressure sudah mulai diberikan. God of Wolf dalam kondisi yang terancam berada di area terbuka, sementara EVOS Divine sudah bertahan. Dan ini akan menjadi sinyal untuk Onyx Esports adanya tim lain yang akan berperang. Bagaimana keputusan yang akan mereka ambil, dan ternyata fightnya ditarik lagi karena God of Wolf-nya udah menarik diri mereka. Dan fokus tim EVOS Divine akan berganti karena Onyx Esports. Satu orang terlihat knockdown di sana Adrian. Upaya reviving dilakukan tapi save dibuka. Kita lihat turun ke arah bawah. Kocel coba untuk menarik namun solid sekali nampaknya Wings dan Zero tumbang. Adrian pun memberikan perlawanan, 2 orang hilang. Tapi Onyx Esports tumbang di posisi ke-10 dan harus memendam harapan untuk lolos pada hari ini, Babyli. Ya, cukup disayangkan Onyx harus tumbang, tapi tidak terjadi untuk Onyx saja. EVOS Divine pun harus dipulangkan di posisi yang ke-9. God of Wolf menjadi tim penguasa di sana. Sementara membahas posisi dari Onyx lagi, bagaimana Adrian yang terculik membuat semua playernya sibuk, bahkan mereka terlalu regroup di tempat tersebut yang memang tidak working dan gampang banget untuk diganggu dengan banyaknya eksplosif dan juga flash freeze yang mencicil damage daripada EVOS Divine dan membuat Onyx kesusahan sekali untuk bisa survive. Sementara AG mereka masih aman sejauh ini. 4 player masih ada walaupun permainan mereka cenderung lebih pasif. 1 point kill yang mereka amankan di menit ke-8. Perjalanan mereka sejauh ini harusnya cukup aman untuk bisa masuk ke zona berikutnya. Tidak ada hambatan sama sekali. Sementara Vesaka sudah mulai akan bertemu dengan God of Love lagi dan lagi. Mungkin juga dengan banyaknya pertempuran yang terjadi membuat Vesaka harus datang ke arah sana, Kak Jul. Oke, kita lihat kali ini inisiasi sudah mulai dibuka oleh Vesaka Sriwijaya terhadap God of Wolf. Namun kita lihat God of Wolf sedikit menarik diri mereka, melebarkan posisi mereka kembali. Dian, hati-hati di area yang berbeda. Harus ada awareness yang ditingkatkan oleh kawan-kawan daripada Vesaka Sriwijaya. Bermain cukup jauh, melakukan clearing area. Vesaka Sriwijaya pun akan coba untuk memecahkan formasi daripada God of Wolf di ujung windmill kali ini. Ini terlalu terbuka posisinya daripada God of Wolf. Sudah mulai ada mini launchpad yang digunakan. Hati-hati ledakan
membuat seorang gardu harus tertahan terlebih dahulu. Sementara itu turun dengan menggunakan Skytrain kali ini. Nggak jadi, belum, ternyata Dian yang turun ke arah bawah. Dia tahu ancaman yang datang ke arah dirinya, sehingga dia pun mundur daripada Vesaka Sriwijaya itu sendiri. Tapi gue yakin God of Wolf juga nggak bisa kemana-mana anyway, karena mereka udah kekunci pergerakannya di windmill ini. Dan sementara OB melakukan recovery terlebih dahulu, God of Wolf akan menunggu. Ini solid banget, kayak nungguin Dian. Gue kalau jadi tiga player yang lain, gue cabut juga sih pas lagi fokus ke arah Dian. Iya, solid banget ya. Satu player yang dijaga habis-habisan oleh Vesaka Sriwijaya, ditunggu banget oleh teman-teman dari God of Love. Salah satu kekompakan yang luar biasa, tapi juga menjadi kerugian untuk kedua tim. Gak cuma untuk GOW, tapi juga untuk Vesaka Sriwijaya. But it's okay, Joel masih bisa menculik satu player dari God of Love. Dian sudah mulai berhasil di ending, bahkan artinya peluang terbuka untuk Vesaka Sriwijaya. 3 player Demon bahkan kehilangan banyak health point di takedown dengan cukup baik. Bahkan masih ada 2 player lagi tersisa dari God of Love, masih bisa untuk bersembunyi. Sementara Homer diaktifkan begitu saja. Joel turun dulu ke arah bawah dan membuat God of Love mundur lebih jauh lagi. Akan menjadi suatu hal yang cukup sulit, apalagi ini semakin menambah durasi, semakin sulit juga untuk berada di posisi tersebut. Akan sedikit sulit untuk bisa masuk ke zona berikutnya, apalagi woi, sudah mulai berhasil dilululantakan satu persatu. Akankah tersisa 1 player lagi akan tetap dikejar habis-habisan, atau mereka memilih untuk move ke arah yang lebih aman, Kak Jo? Udah, kalau kataku udah ya. Ini udah jauh banget, ini windmill ya. Ini jauh banget di ujung zona gitu. Cukup jangan terlalu greedy. Menurut aku objektifnya udah punya 11 poin eliminasi, udah gitu. Tinggal rotasi. Terlalu lama di luar zona ini berbahaya. Selain mereka harus merasakan sakitnya damage dari zona, mereka pun akan tertinggal oleh tim-tim lain yang sudah rotasi gitu. Jadi menurut gua udah cukup, dan keputusan yang cukup bijak diambil. Vesaka Sriwijaya tidak memilih untuk mencari 1 player yang tersisa, mereka cabut aja, dan itu menjadi langkah yang baik untuk mereka pada akhirnya. Walaupun ya udah terserah mau God of War bisa nge-revive lagi, soalnya nggak ada urusan juga, gitu kan. Betul. Sekarang dari God of War ya udah, kalau mau di-revive lagi pun nggak masalah. Tapi kita akan beralih fokusnya terhadap Bigetron Esports. Sekarang objektif mereka adalah main safe, sama kayak EG Global. Tim Thailand tuh gitu kan dari kemarin. Virtus Pro juga gitu, udah tahu aman di top klasmen, mereka tinggal mainnya pasif gitu. Sementara yang gak pasif nih kayaknya ada Vesaka Sriwijaya yang baru aja turun. Udah ada tim Heavy yang sudah mulai terbaca pergerakannya. Beberapa utility sudah mulai dikirimkan dalam kondisi yang terkunci di arah dalam. Tim Heavy kali ini agaknya sedikit susah buat keluar, bahkan dari tekanan demi tekanan yang diberikan oleh tim Sriwijaya. Vesaka Sriwijaya maksud gua. Gardu dari sedikit celah yang terbuka di arah jendela pintu masuk. Kali ini akan coba untuk dimaksimalkan OB. 1 glue melter yang akan dikirimkan membuat tim Heavy agak sedikit kebingungan. Tapi nice sekali Joel berhasil melakukan Mufasa. Ini menjadi momentum. 1 persatu sudah mulai ditumbangkan kali ini oleh Vesaka Sriwijaya. Dicari lagi Get Nice, dan pada akhirnya tim Heavy pun tumbang sudah di posisi ke-8. 15 poin eliminasi Vesaka Sriwijaya. Ya, luar biasa, 15 poin eliminasi yang mereka kumpulkan. Ternyata agresivitas mereka terlihat, tapi sayangnya di game yang terakhir. Dan banyak resource yang mereka buang untuk setidaknya meluluhlantahkan setup yang dimiliki oleh Heavy. Bahkan Joel berhasil menculik 1, peluang terbuka. Tapi tidak bisa membahas lebih banyak karena kita melihat bagaimana Vesaka Sriwijaya juga akan berhadapan dengan God of Love yang baru saja keluar dari zona yang sulit. Ternyata kali ini mereka akan melakukan kontes juga. Bahkan tembakan daripada OB sudah mulai terdengar di depan sana. Masih belum bisa terculik. Ternyata Vesaka Sriwijaya player bahkan masih bisa untuk meluluhlantahkan player-player daripada God of War, bahkan memulangkan mereka di posisi yang ke-7 dengan 18 poin eliminasi. Tentu ini akan menjadi hal yang cukup baik untuk Vesaka Sriwijaya, Kak Jul. Bandel God of War, bandel, rematch segala lu kan, ya kan, dikasih pam tuh kan sama Gardu dan kawan-kawan. Betul. 18 poin eliminasi, nggak bisa sabar Bung Surya ini, soalnya bandel banget nih rematch kayak gitu ya kan, digangguin terus. Bahkan lagi dan lagi Vesaka Sriwijaya mencari kembali fight yang akan mereka lakukan. Sementara kita berpindah POV terlebih dahulu kepada tim Famos yang tadi habis mendapatkan Buyah. 4 poin eliminasi sudah mereka kantongi, namun mereka masih ada di tempat yang tidak. Kenapa nggak jadi? Hampir nggak jadi. Mau kemana
John menyerahkan nyawa ke arah Vesaka Sriwijaya. Terlihat kedatangan mereka sudah disambut dengan cukup baik oleh Vesaka Sriwijaya. Beberapa utility sudah dikirimkan, Rebel Rush dipakai oleh seorang OB, maju ke arah bawah, berkumpul berempat di bawah jembatan. Joel tumbang, tapi lihat perlawanan yang diberikan. Gardunya hilang dan Fabus pulang di posisi ke-6, 21 poin eliminasi Vesaka Sriwijaya. Ini luar biasa banget, 21 poin dan Famos juga salah langkah ya, terlihat dia manfaatin mini launchpad ke arah yang cukup terbuka dan malah jadi makanan untuk Vesaka Sriwijaya. Sementara posisi dari Bigetron Esports agak sedikit berbeda, permainan mereka cenderung lebih pasif. 3 poin eliminasi sejauh ini. EG dipulangkan, luar biasa harapan kita semua. Bagaimana posisi dari Keong juga yang sudah mulai menembakkan beberapa peluru terhadap Vesaka Sriwijaya di arah sana. Keong masuk ke arah sana, ke dalam compound lebih tepatnya. Tapi hati-hati, adanya damage yang sudah mulai diciptakan oleh salah satu player dari PE Sports. Masih lengkap dengan 4 player, begitupun dengan Bigetron Esports dan juga ada Vesaka Sriwijaya yang hanya tersisa 3 player saja, Kak Jo. Aduh, ayo Bigetron, kalian bisa, ini masih ada kesempatan buat Bigetron. Vesaka Sriwijaya tolong kasih aja ya ke Bigetron. Ini karena kesempatan Bigetron untuk lolos terbuka lebar. Ada Vesaka Sriwijaya yang sudah mulai mendekat ke arah Bigetron, sementara PE Sport pun sudah memantau pergerakan Bigetron. Kita lihat, tapi ternyata PE Sport akan berfokus terhadap Sriwijaya dulu. Vesaka Sriwijaya yang sudah mulai terlihat pergerakannya, aduh gerak ke dalam, membuat Vesaka Sriwijaya bisa bertahan untuk sementara waktu. Bigetron dalam kondisi yang terjepit oleh 2 tim sekaligus kali ini. Sementara PE Sport tinggal nungguin aja siapa yang bakal keluar. Harusnya fight yang akan pecah duluan antara Bigetron sama Vesaka Sriwijaya dengan posisi yang sangat berdekatan ini. Namun dari PE Sport keunggulan dimiliki. Itu dia, Vesaka Sriwijaya akan coba untuk mengharas ke arah PE Sport. Riptide Rhythm sudah dikirimkan, 21 poin eliminasi, masih ingin lebih nampaknya. Namun Bigetron juga belum adanya pergerakan. PE Sport terbaca dengan cukup jelas pergerakannya, mini launchpad digunakan pergerakan oleh Bigetron. E-Sport kali ini ke arah atas, akan coba untuk difokuskan oleh kawan-kawan daripada Vesaka Sriwijaya. Masih coba menunggu terlebih dahulu, zona belum bergerak kali ini. Bigetron juga belum ada pergerakan sama sekali. Masih ada 3 tim, 2 tim Indonesia dan 1 tim Vietnam. Nuclear sudah diaktifkan. Kali ini akankah berpindah dari Vesaka Sriwijaya? PE Sport, oh Gardu, hati-hati. Terlihat pergerakannya, Obey sudah menjalani pergerakan ke arah depan. Pelan-pelan tapi pasti, memanfaatkan sedikit patahan. Namun PE Sport di arah genteng. Hati-hati Koja, ada ledakan mengarah ke dirinya. Kehilangan setengah HP itu bukan hal yang baik. Tapi itu dia, PE Sport akan turun ke bawah. Dan ada Nero yang berhasil tumbang oleh seorang Keong. Kali ini Lawa menjadi next target. Masih dicari kemungkinan lainnya. 1 orang lagi di-end oleh kawan-kawan daripada Bigetron Esports. Kita melihat 2 player saja tersisa daripada PE Sports. Sementara Vesaka Sriwijaya akan menunggu momen. Langsung dilas begitu aja. 1 orang tumbang. Bigetron Esports 7 poin eliminasi di tangan. Next target adalah Vesaka Sriwijaya, memanfaatkan momen Bigetron yang sangat terjepit di zona kali ini. Membuat Vesaka Sriwijaya akan mencoba yang terbaik. Tapi lihat, perjalanan daripada Bigetron belum selesai. Di mana Gardu di garda paling depan coba untuk membukakan jalan. Dix melihat adanya seorang Guns. Hit beberapa hit saja. Cukup loh di saat tumbang sudah seorang Guns. Menyisakan 2 player daripada Vesaka Sriwijaya. 2 orang hilang. Last man standing. Dan